Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja Gemim? Siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Oleh karena itu, saya mengundang kita semua berdiri dan marilah kita memuji Tuhan dan menyanyi bersama-sama lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Tabisan ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilahkan duduk. Saudaraku, sebagai remaja dan pembina remaja, kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Terkadang kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa oleh karena dosa dalam keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup kita. Tetapi oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus, Dia memanggil kita untuk datang mengaku dosa kepadanya, supaya kita sekalian diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita dalam sikap berdoa sambil mengangkat pujian sampai akhir hidupku.
Saudaraku, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8-10. Mari kita menyanyi bersama-sama NKB 211, pakailah waktu anugerah Tuhan. Dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, di saat ini kami akan membaca berita firman-Mu. Engkau kiranya mau memberkati kami, curahkan roh-Mu di atas kami ya Bapa, agar kiranya apa yang akan kami baca dan renungkan itu boleh kami pahami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan baca Alkitab yang terdapat dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Sekali lagi, Markus 4 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41. Dengan judul, Angin Ribut Diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli atau kita binasa? Kalau kita binasa, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikian pembacaan Alkitab kita. Saat ini kita akan masuk pada perenungan dengan judul Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta. Shalom. Salam sehat, cerdas, dan semangat untuk kita semua. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tak terasa kita telah berada di bulan November, dan tidak lama lagi kita akan memasuki minggu-minggu Advent atau memperingati penantian kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Di tengah situasi dan keadaan yang masih membatasi kita untuk beraktivitas saat ini, kita masih menggumuli pandemi COVID-19. Di dalamnya kita tetap dihimbau untuk menaati protokol protap kesehatan
di antaranya menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kontak langsung, dan lain sebagainya. Begitu banyak tantangan dan masalah demi masalah yang boleh kita hadapi, dan kita semua meyakini bahwa itu semua dapat kita lalui karena keyakinan iman percaya kita yang kuat dan teguh, serta pengharapan kita akan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa bagi kita semua. Memasuki bulan November ini, kita dituntut lewat bacaan dari kitab Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41 dengan judul bacaan Alkitab Angin Ribut Diredahkan. Nah, kisah ini merupakan salah satu peristiwa ataupun sekian banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus di hadapan murid-murid dalam misi pelayanannya, dan peristiwa dicatat juga dalam kitab Injil Matius dan Injil Lukas. Dalam misi pelayanan Yesus, ia tidak hanya berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi ketika daerah yang akan dikunjunginya membutuhkan transportasi air, maka perahu merupakan moda transportasi air yang Yesus gunakan untuk memudahkan perjalanannya. Dalam bacaan ini kita menemukan bahwa Yesus tidak sendirian di atas perahu, tetapi ia mengajak para murid bersama-sama dengan dia. Ayat 35. Ajakan Yesus merupakan satu panggilan, dan para murid menerima dengan sukacita ajakan Yesus sebagaimana komitmen mereka untuk mengikutinya sekalipun harus menghadapi berbagai bentuk tantangan dan masalah di depan mereka. Ketika mereka bertolak untuk menyeberangi Danau Galilea, sesuatu yang tidak diharapkan tiba-tiba terjadi, yakni angin ribut disertai dengan badai atau gelombang yang besar. Bagi para murid, hal ini sudah biasa mereka alami ketika berada di danau, tetapi mungkin menjadi tanda tanya bagi mereka bahwa fenomena kali ini terjadi begitu hebat dan tidak terlintas di pikiran mereka akan terjadi sedahsyat itu. Dalam pandangan mereka sewaktu mulai bertolak, mereka tidak melihat adanya tanda-tanda ataupun kondisi cuaca buruk yang bisa menghambat perjalanan mereka, apalagi berlayar dalam situasi hari yang sudah petang atau menjelang malam. Situasi yang mereka hadapi di tengah danau tentu membuat para murid pada ketakutan akan hal-hal buruk yang dapat menimpa mereka karena angin dan badai yang datang. Banyak cara mungkin telah mereka lakukan, segala upaya telah mereka kerahkan agar terhindar dari situasi ini. Akan tetapi ketakutan mereka tidak dapat membuat angin dan badai itu berhenti. Pada akhirnya mereka datang menghampiri Yesus yang sedang tertidur dan dibangunkannya serta berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Perkataan tersebut menggambarkan sebuah keraguan disertai ketakutan para murid karena Yesus dalam kondisi tertidur dan tidak berbuat apa-apa. Melihat hal itu, Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin itu reda dan danau pun menjadi tenang. Dua kata yang diucapkan Yesus adalah suatu perintah, di mana Yesus mempunyai kuasa yang sangat dahsyat serta memiliki wewenang atas alam semesta. Setelah ia melepaskan para murid dari angin ribut dan badai yang hebat, Yesus pun mengarahkan perhatiannya kepada murid dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dua kalimat yang disampaikan Yesus menjadi penegasan kepada murid bahwa bersama dia tidak ada satupun masalah, tantangan bahkan cobaan yang datang dan tidak dapat diselesaikan. Yesus memberikan suatu pandangan kepada para murid bahwa dia berusaha atas alam semesta sehingga seharusnya mereka tidak perlu merasa takut apalagi meragukan kuasanya. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi Tuhan, sebagian dari kita pasti pernah melakukan perjalanan menggunakan kapal laut atau pesawat udara, bukan? Ketika kapal atau pesawat yang kita tumpangi berangkat, perasaan apa yang ada dalam pikiran kita? Adakah keraguan dengan keselamatan perjalanan kita?
Pasti sebagai manusia kita merasakan hal tersebut. Walaupun kecanggihan teknologi yang ada pada kedua alat transportasi ini sangat hebat, tetapi kondisi cuaca sering menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam sebuah perjalanan. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab saat ini memberikan kita sebuah pelajaran hidup bahwa badai bisa terjadi kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebagai manusia, pasti kita sering mengalami ketakutan dan keraguan dalam menjalani hidup. Apa terlebih ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, sehingga seringkali muncul dalam pikiran kita. Kiapa ini dang? Apakah kita rebeking sampai jadi begini? Hal ini tentu sangat wajar kita alami, karena kehidupan kita tidak selalu ada dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup dengan maksud agar dapat membangun iman kita kepadanya. Rajin beribadah, tekun berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Itu merupakan kunci untuk mendorong kita memiliki iman pengharapan yang sungguh pada Tuhan Yesus, serta mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif bahwa masalah apapun, tantangan sebesar apapun, bahkan badai hidup sekalipun tak akan menggoyahkan iman kita, karena kita yakin pertolongan Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya. Kuasa Tuhan masih terlalu besar bagi pergumulan yang kita hadapi. Begitu juga ketika kita berada dalam pesawat terbang atau kapal laut. Ketika kita meminta kuasa Tuhan bekerja, pasti penyertaan dan pertolongan akan dinyatakan Tuhan, sehingga kita bisa selamat sampai tujuan. Begitu juga dalam setiap aktivitas kehidupan kita setiap hari. Kita harus memiliki keyakinan kuat bahwa Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan seringkali kita menemui dan menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang membuat kita ragu, cemas, putus asa, sehingga membawa kita pada situasi dan kondisi yang tidak nyaman, takut, dan membuat kita tidak bersemangat. Ketakutan dan keraguan hendaknya jangan menjadi penghambat, apa terlebih dalam pelayanan. Ketika ada masalah datang, torang simpang sendiri, berdiam diri, terus somaraju, dan kemudian hendak menampakkan diri lagi di ibadah, ataupun menghindar dari kegiatan-kegiatan pelayanan, sehingga pada akhirnya jadi batu sandungan bagi sesama. Sebagai remaja Kristen, kita harus singkirkan hal-hal negatif yang dapat menghambat pertumbuhan iman dan karakter. Tetapi mintalah selalu petunjuk Tuhan menghadapi berbagai pergumulan hidup yang datang silih berganti. Sebagai pembina remaja, mari tunjukkan teladan yang baik, saling memberi saran yang dapat membangun dan menguatkan, bagaimanapun dan dimanapun kita pergi dan berada. Pergumulan, masalah dan cobaan akan selalu mewarnai kehidupan ini. Tetapi janganlah kita meragukan kuasa Tuhan yang hebat dan besar, karena di dunia ini hanya Yesus Kristus yang mampu membawa angin kesejukan dan kedamaian, sehingga kita semua menikmati ketenangan hidup yang di dalamnya kita memiliki pengharapan bahwa Yesus Kristus berkuasa atas hidup ini, bahkan alam semesta. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan." Oleh karena itu, jangan biarkan keraguan dan ketakutan ada dalam diri kita, karena sifat tersebut akan melemahkan kekuatan kita. Marilah kita tunjukkan bahwa kita memiliki karakter yang kuat, iman yang teguh, serta punya pengharapan, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai hidup. Tetapi lewat badai kita belajar, bertumbuh dan memiliki kekuatan menghadapi tantangan hidup yang semakin sulit. Ingat, Tuhan tidak tidur, tetapi Dia bertindak
dan tindakannya tidak pernah terlambat. Tuhan membentuk kita menjadi generasi yang kuat, dan sebagai orang yang percaya, marilah kita saling menguatkan, saling membantu, saling memberi dukungan, dan semangat bekerja sama menopang pelayanan, dan yang paling penting, selalu libatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala rencana kita demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita memberi persembahan. Sambil memberi persembahan kita menyanyi bersama-sama Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu ya Bapa, karena peribadatan kami saat ini itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa untuk pembacaan firman yang telah kami baca. Semoga apa yang kami baca dan kami dengar itu tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, sehingga mampu menuntun kami menuju ke arah hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan itu boleh terpakai dengan baik di jemaat kami, Jemaat Gemim Getsemani Lansut. Ya Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah mereka masing-masing. Engkau kiranya mau menjamah dari atas kepala hingga ujung kaki ya Bapa. Engkau mengangkat segala penyakit yang hinggap di tubuh mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami mau berdoa ya Bapa untuk jajaran pemerintah yang ada di negara kami ini. Berkatilah mulai dari Bapak Presiden sehingga hingga pada kami Kelurahan Lansut. Engkau kiranya mau mencurahkan Roh Kudus agar apa yang menjadi tanggung jawab mereka setiap hari itu boleh berjalan dengan segala baik. Kami mau berdoa ya Bapa bagi Komisi Pelayanan Remaja di jemaat kami Gemim Getsemani Lansut. Engkau mau memberkati mulai dari penatua, kakak-kakak pembina hingga pada kami remaja-remaja. Engkau selalu memberkati kami agar senantiasa ada dalam perlindungan tangan-Mu ya Bapa, sehingga apa yang kami harapkan itu boleh kami capai bersama-sama atas berkat campur tangan Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan surga, kami ingin berdoa untuk pergaulan hidup kami setiap hari. Engkau kiranya mau memberkati kami, Engkau membuka pikiran kami agar supaya kami dapat membedakan mana pergaulan yang baik dan mana yang tidak baik. Bapa dalam kerajaan surga, seluruh rangkaian hidup kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah yang menjadi permohonan kami, yang kami satukan
Dan pada saat ini kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa agung Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyi bersama-sama. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.